Kumisnya dari depan gitu ya, alhamdulillah. Kalau udah ada bang kumis terekspos di sana. Kalau sudah dalam satu kesatuan, sudah merasa sadulur dalam diri hati. Kalau saudara-saudara dicubit, yang sakit saya juga ikut sakit. Nah, pemirsa, saya memberikan sambutan. Nanti Bang Kumis akan sedikit menggali informasi untuk bincang-bincang sama Pak Dimyati sendiri di hari ini. Pak, mohon izin terkait pemilihan Bupati Pandeglang, nama Dewi Setiani, Kadis Pendidikan telah maju mendaftarkan diri ke bursa pencalonan. Sementara Rizka yang merupakan putri Bapak sendiri juga maju di Pilkada Pandeglang ke depan. Itu menurut Bapak bagaimana? Saya restui, yang namanya kan saya udah restui Bu Kadis Pendidikan sama Risa. Risa juga saya restui untuk mencalonkan bupati. Nah, saya nanti dalam waktu dekat ini akan menanyakan informasi kepada semua tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk kepada partai politik yang ada di Pandeglang. Siapa yang paling layak untuk memimpin Pandeglang? Yang pertama ya harus memiliki pengetahuan. Kalau saya sih menginginkan itu Pandeglang itu selalu dipimpin birokrasi. Itu yang awal saya, karena saya dulu pendukungnya Pak Yitno. Kalau saya ingin Pak Yitno dulu periode kedua, tapi kan ternyata Dewan tidak merestui. Nah ini saya yang didorong Pak Yitno untuk memimpin, kan sustainable. Nah saya ingin juga ada sustainable dalam memimpin Pandeglang ini, yaitu tadi antara Bu Dewi sama Risa ini. Risa terlalu masih muda, Dewi sudah matang pengalaman. Bu Dewi itu udah pernah jadi Kadis Kesehatan, Kadis KB, Dirut Rumah Sakit, Kepala Inspektorat, dan sekarang Kepala Dinas Pendidikan. Udah lima dinas yang dikuasai oleh Bu Dewi. Jadi kalau saya lihat ini mumpuni. Nah saya ingin ya birokrasi. Kenapa birokrasi? Karena orang birokrasi PNS jangan dijadikan warga negara kelas 2 di Pandeglang ini. Mereka harus juga warga negara kelas 1. Jadi PNS ASN sanggup menjadi bupati, tidak harus politisi. Nanti wakilnya dari politisi. Biar ada mix gitu. Kemarin di mix lain seperti itu, maka sekarang harus kasih kesempatan kepada birokrasi untuk memimpin Pandeglang ke depan. Kalau Bapak condongnya ke Risa atau ke Ibu Kadis? Sama-sama, tapi saya kan ingin menampung aspirasi. Risa adalah seorang politisi, masih muda, tapi belum matang. Bu Dewi matang, tapi birokrasi. Fungsinya ada gitu. Kita lihat beliau lebih hafal mungkin dengan kepala sekolah A, dengan guru A, dengan pendidikan, dengan kesehatan lebih hafal dibandingkan Risa. Tapi itu tadi kan pilihan mana yang mau. Kalau Risa otomatis itu adalah keturunan Dimyati. Kalau Dewi adalah adiknya gitu ya. Maka ya orang akan melihat mana yang lebih pas untuk. Intinya bagaimana sustainable capacity building, peningkatan kapasitas kelanjutan. Jangan terjadi perbedaan seperti di nasional lah. Nasional ini kan bagus estafetnya dari Jokowi ke Prabowo. Jadi sustainable, tidak ada pergoncakan, tidak ada berbalik, tidak ada yang mengakibatkan jadi gejolak. Nah ini kesempatan untuk sustainable. Tadi Bapak menyebutkan wakil bisa jadi politisi, harus politisi. Ya. Ini condongnya ke sosok mana Pak? Ya, ada beberapa nama kan? Ada beberapa nama alternatifnya. Ada ya sebagai calon wakil bupati. Ada juga kalau misalnya koalisi ini kan tergantung koalisi di Provinsi Banten. Kalau koalisi di Provinsi Banten saya dengan Golkar, maka wakil saya di Pandeglang Golkar. Kalau koalisinya nanti dengan Gerindra, mungkin wakilnya juga bisa dari Gerindra, bisa jadi Demokrat, karena itu sama-sama satu koalisi. Berarti kesinambungan antara Pilgub dan Pilgub ya Pak? Itu otomatis gitu. Tapi yang sekarang ini yang lebih merapat lebih dekat, yang sudah tahu track recordnya ya ini tuh yang sudah saya ketahui. Siap ya, mudah-mudahan nanti apa pasangan Dewi ini atau Risa ini itu bisa
berduet untuk memimpin Pandeglang ke depan, atau nanti ada pasukan lain daripada tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk Dewan Pendidikan, termasuk guru-guru PGRI. Mereka akan memberikan masukan pada saya siapa yang cocok dan layak. Intinya saya merestui. Siap. Pak, untuk Pilbub ini idealnya berapa calon? Kalau melihat ini kan lumayan banyak ya Pak. Kemungkinan itu bisa nyampe 3. Makin banyak makin bagus. Tapi saya hasil survei saya ya sementara ini yang paling tinggi adalah Rizky. Ya, Rizky Aulia Rahman itu paling tinggi surveinya. Yang kedua adalah Risa. Yang ketiga adalah Bu Dewi. Karena beliau mungkin gadis pendidikan. Maka survei yang tinggi. Ini juga surveinya lumayan, ya, lumayan bagus. Tapi itu tadi bisa saja dengan siapa saja, yang terpenting kan kekompakan. Kalau insya Allah dulur Dimyati, keluarga besar Dimyati akan bersatu kompak dalam pilkada ke depan dan termasuk Sumut. Ya, satu pertanyaan Pak, ketika memang Bapak ditakdirkan tahun depan menjadi Gubernur Banten Pak ya, apa prioritas Bapak terhadap pembangunan di Kabupaten Pandeglang? Saya pernah jadi bupati. Dulu saya yang namanya dimulai BOS itu mulainya di Pandeglang, namanya bebas biaya sekolah. Terus juga bagaimana meningkatkan status guru-guru. Yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan guru-guru tadi. Guru-guru yang terpencil atau guru-guru yang terdepan begitu, itu betul-betul diperhatikan. Terus juga kita bangun sarana prasarana itu diantaranya. Terus juga desa, kita berikan 1 miliar satu desa. Kabupaten kota kita berikan 100 miliar per kabupaten dan kota. Itu spesifik grant namanya. Nah, kita akan betul-betul membangun sarana prasarana yang diinginkan masyarakat, terutama tempat-tempat yang banyak dikunjungi masyarakat. Jangan lupa Gubernur Banten Dimyati Natakusuma. Yang kami sediakan untuk para di Kabupaten Pandeglang. Juga bed. Yang hadir dalam kesempatan ini memberikan support kepada kita semua.